Shalom, apa kabar jemaat Tuhan di sana? Bersama dengan saya lagi di dalam 5 menit renungan roti hidup siri yang ke-14. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Cook. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberi tawaran kepada kita untuk mengenakan kuknya. Karena kuk yang ada pada kita selama ini adalah sebuah kuk yang sangat membebankan dan kita tidak sanggup untuk memikulnya. Itulah kuk dosa. Beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika ia berkata, "Sudah selesai." Kata Yohanes 19 ayat 30. Karena itu hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu. Saudara, lepaskan kuk dosa itu. Kuk ketagihan, kuk dendam, kuk kemerdekaan yang salah. Suka hati akulah, ini hidup aku. Aku mau buat apa suka hati akulah. Yang penting aku tak ganggu orang lain, yang penting aku puas, yang penting aku bebas buat beli apa saja yang aku suka. Saudara, ini adalah kebebasan yang palsu. Inilah kuk iblis yang selama ini menipu dan membebani kita supaya kita jauh dari kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk yang ringan dan selesa. Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, kerbau, kuda, atau keledai yang terhubung dengan alat membajak atau kereta. Selain kuk, ada yang disebut tali kekang atau tali les yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang, ataupun berupa besi berigi yang dipasang pada bahagian leher binatang tersebut untuk menghubungkan tali itu bersama dengan kuk itu tadi. Nah saudara, kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya Tuhan. Sebab jika kita tidak diarahkan dan tidak dituntun, kita cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena lebih menurut keinginan daging daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Yunus sekalipun mengaku dirinya sebagai seorang Ibrani, takut akan Tuhan, tetapi ketika ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di Ninewi, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Karena memberontak, akhirnya Tuhan menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk angin ribut ke laut, badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat yang keempat. Dan ikan besar untuk menyedarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Ninewi. Ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk pada kehendaknya dan tidak menyimpang. Saudara, kuk Tuhan itu selesa dan ringan sesungguhnya. Tetapi karena kita ini yang biasa memberontak, tidak suka taat dan setia, maka itulah yang membuatkan kita rasa tidak selesa mengenakan kuk kepunyaan Tuhan Yesus ini. Kita akan merasa tenang jika kita izinkan Tuhan menuntun arah tuju hidup kita seperti rancangannya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11.